Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa ittafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna 'alaina bi'ilmin nafi' wal 'amal shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Jamaah kajian Masjid Imam Syafi'i yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah pembahasan tentang menyamak kulit. Menyamak kulit. Bisa dilihat di buku ya. Faslun fi bayani ma yadhhuru bid-diba. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara menyamak kulit. Maka musannif rahimahullahu taala Abu Syuja menyebutkan dalam kitab beliau, wa juludul maitati tathuru bid-diba illa jildal kalbi wal khinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa aqbul maitati wa sya'ruha najisun illa al-adami. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mensucikan kulit hewan. Faslun fi bayani ma yadhuru bid-diba wa juludul maitati tadhuru bid-diba. Kalau misalkan kita punya kambing atau sapi atau hewan yang lain, contohnya kuda, kemudian hewan ini mati tanpa disembelih, maka bagaimana cara kita memanfaatkannya? Kalau misalkan semua nggak bisa diambil, maka rugi. Maka ada syariat datang membawa sebuah rukhsah, yaitu mensucikan kulit kulit hewan yang mati. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah menyamak kulit. Menyamak kulit bangkai. Pembahasannya yang pertama, jadi saya bagi beberapa pembahasan. Yang pertama yaitu adalah al-maitah. Al-maitah, apa itu maitah? Maitah adalah, kata para ulama, ma mata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Hewan yang mati tanpa disembelih. Artinya matinya ya begitu saja matinya karena sakit tanpa disembelih ya. Kemudian mati, maka ini namanya maitah. Apa itu maitah? Bangkai. Apa itu bangkai? Bangkai adalah seluruh hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Seluruh hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Bagaimana cara menyembelih sesuai dengan syariat? Cara menyembelih sesuai dengan syariat yaitu adalah memotong bagian
tempat lewatnya angin, ya, napas, kemudian memotong tempat lewatnya makanan, kemudian 2 urat ini. Jadi 4 hal ini. Tempat lewatnya napas, tempat lewatnya makanan, kemudian 2 urat. Kemudian disembelih menggunakan benda tajam. Itu sesuai syariat. Kemudian apa hukum bismillah ketika menyembelih hewan? Hukumnya adalah sunnah. Ya, hukumnya adalah sunnah. Artinya kalau kita menyembelih hewan lupa baca bismillah, tetap saja hukum hewan tersebut bisa dimakan, halal dagingnya untuk dimakan. Bangkai adalah seluruh hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Ya, kemudian menggunakan benda tajam. Sesuai syar'i itu bagaimana? Salah satunya adalah tadi saya sebutkan memotong 4 hal. Yang kedua, tujuannya karena Allah. Karena Allah. Yang ketiga, dengan benda tajam. Artinya kalau kita menyembelih hewan, tidak memotong bagian lehernya, ya, tempat lewatnya angin, tempat lewatnya makanan, dan 2 urat ini, maka ini tidak syar'i. Misalkan kita menyembelih, baca bismillah, tapi yang digorok kakinya, sesuai syar'i kan? Nggak sesuai syar'i, maka dihukumi sebagai bangkai. Yang kedua, menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia sudah memotong bagian leher ini, bagian leher dipotong, ya, baca bismillah, tapi niat dia menyembelih tujuannya untuk berhala, untuk pohon, maka ini tidak sesuai syar'i, maka dihukumi sebagai bangkai. Kemudian yang ketiga, dengan benda tajam. Benda tajam artinya kalau misalkan contoh, ya, Bapak lewat naik motor atau naik mobil, tiba-tiba lewat kambing, ya, harus nih, kalau misalkan saya yakin ketabrak ini kambing, maka saya baca bismillah, niat karena Allah Subhanahu wa taala, ya, ketabrak akhirnya, gitu, mati kambingnya. Pertanyaan saya, kambing ini hukumnya apa? Bangkai atau halal dimakan? Bangkai ataupun bangkai? Bangkai. Kenapa? Karena tidak menggunakan benda tajam, benda tumpul. Pakai mobil, ada mobil tajam, ya. Atau misalkan seseorang berburu, nembak, ya, dan dia tidak menggunakan benda tajam, tidak menggunakan peluru yang tajam. Memang boleh berburu, boleh. Pakai apa? Zaman dahulu pakai panah, pakai tombak, itu tajam. Misalkan kita berburu nembak burung, ya, nembak kijang, kancil, tapi menggunakan peluru yang tumpul, peluru yang seperti ini, dan dia mati bukan karena benda tajam, maka dihukumi sebagai bangkai. Walaupun pembahasan peluru ini berbeda pendapat para ulama, ya. Tapi yang lebih hati-hati yaitu adalah tidak menggunakan peluru yang tumpul. Jadi bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Secara syar'i itu bagaimana? Memotong 4 hal. Tempat lewatnya angin, tempat lewatnya makanan, kemudian 2 urat ini. Kita bahas insyaallah pada pertemuan selanjutnya tentang menyembelih, ya, kurban. Yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika dia menyembelih bukan karena Allah, tujuannya untuk yang lain, untuk berhala, untuk pohon, ya. Kalau di Jawa Tengah itu ada untuk Nyai Roro Kidul, ya. Maka tidak boleh dihukumi sebagai bangkai. Kemudian dengan benda tajam. Artinya kalau hewan, ya, lewat misalkan kambing, mau kita sembelih pakai apa namanya? Pakai tongkat. Bismillah, mati, ya, maka dihukumi sebagai bangkai pula karena tidak menggunakan benda tajam. Ini pembahasan tentang apa itu bangkai. Sampai sini ada pertanyaan masalah pengertian bangkai?
Nah, kata beliau, wajuludul maitah tathuru bid-dibaq. Ini kan bangkai hukumnya apa? Bangkai. Hukum bangkai. Bangkai hukumnya adalah najis. Bangkai hukumnya adalah najis. Seluruh bangkai hukumnya adalah najis kecuali dua bangkai. Ada yang disebutkan dua bangkai tersebut? Belalang dan ikan. Ya, belalang dengan ikan itu tidak najis. Belalang tidak najis karena dia tidak memiliki darah yang mengalir. Artinya segala serangga yang tidak memiliki darah mengalir hukumnya adalah tidak najis. Ikan, ya ikan mati, mau ikan paus, ikan apa saja mati, maka bangkainya tetap suci, bukan dihukumi sebagai najis. Kata Nabi SAW, uhillat lana maitatan, dua bangkai yang dihalalkan kepada kami, wadaman, dan dua darah yang dihalalkan kepada kami. Amal maitatan fassamak wal jarad, ikan dan belalang. Kemudian dua darah yang dihalalkan adalah limpa dengan hati, itu darah. Nah, bangkai hukumnya adalah najis. Jadi pembahasan kali ini, karena bangkai adalah najis, misalkan kita punya kambing, punya sapi, saya bilang tadi, punya kuda, ya, punya gajah, kemudian mati tanpa disembelih secara syar'i, mati karena sakit, mati karena ketabrak, mati karena tenggelam, maka bagaimana cara kita bisa mengambil manfaat dari bangkai tersebut? Ya, rugi kalau misalkan semuanya bisa dipakai. Contoh saja, sapi mati, ya. Apa yang bisa kita ambil dari sapi, bangkai sapi tersebut, ya, bangkai sapi. Contohnya, saya kasih contoh. Pembahasan contoh. Bangkai sapi. Sapi artinya mati tidak sesuai dengan secara syar'i, tidak disembelih secara syar'i. Mati karena sakit. Akhirnya kita pengen ambil manfaat dari sapi tersebut. Apa kira-kira yang bisa diambil manfaatnya? Ternyata ada satu yang bisa diambil manfaatnya, yaitu adalah kulitnya. Ya, yang bisa diambil dari sapi ini adalah menyamak kulit sapi. Nah, jadi disamak kulitnya. Wajuludul maitah, kulit bangkai, tathuru bid-dibaq, bisa disucikan, yang asalnya hukumnya adalah najis, bisa menjadi suci dengan apa? Dengan disamak, ya, dikulitin, ya, tathuru bid-dibaq. Dibaq itu artinya disamak. Nah, kata Nabi SAW, ayu ihabin dubigha faqat tahura. Kulit apapun, bangkai apapun kemudian disamak, maka kulit tersebut hukumnya menjadi suci. Nah, menjadi suci. Pembahasan selanjutnya, bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan bangkai, ya, kulit tadi. Cara menyamaknya bagaimana? Caranya, cara menyamak. Yang pertama yaitu adalah memisahkan kulit dari, ya, kulitnya dipisahkan dari apa? Dari lemak, daging, bulu, sisanya kulit saja. Artinya jaringan lemak itu harus dibuang, disamak sampai hilang lemaknya. Tidak boleh ada lemak, karena lemak hukumnya najis. Yang dapat rukhsah, dapat keringanan cuman apa? Kulit saja. Yang dapat keringanan cuman kulit. Disamak, memisahkan kulit dari lemak, daging, bulu.
Jadi misalkan ada sapi mati, kita pengen ambil kulitnya. Oh, kata syariat boleh diambil manfaat kulitnya. Kulitnya buat apa sih disamak? Ya bisa buat payung, bisa buat tenda, ya, bisa buat atap rumah atau beduk. Ya, ada manfaatnya. Kalau zaman dahulu bisa buat kantung air, banyak manfaatnya kulit, ya. Bisa buat dompet, baju, ya, jaket, kulit sapi. Nah, memisahkan kulit dari lemak, daging dan bulu. Karena lemak, daging dan bulu hukumnya adalah najis, ya. Dipisahkan. Kemudian yang kedua, habis dipisahkan, dibersihkan dengan air. Dibersihkan dengan air. Bendanya, bagaimana cara kita memisahkan antara kulit dengan lemak, daging? Ya pakai benda tajam, ya pakai pisau bisa. Itu bendanya. Nah, wajuludul maitah, kulit bangkai, tathuru bid-dibak, bisa disucikan dengan cara disamak. Kecuali, nah di sini ada pengecualian. Illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali kulit anjing dan kulit babi, ya. Dua hewan ini mau disamak bagaimanapun, ya, tidak akan bisa menjadi suci. Karena semasa hidupnya mereka juga sudah najis, ya, sudah najis. Maka tidak bisa disucikan dengan cara disamak. Muncul pertanyaan, masalah menyamak ini. Misalkan kulit ular, ketika sudah disamak, suci enggak? Kulit ular, suci enggak kulit ular? Misalkan bapak nih punya ketemu ular, wah kulitnya bagus, ya, coraknya bagus, saya mau pakai, boleh, kemudian saya samak. Pertanyaannya, setelah disamak, apakah kulit yang awalnya najis ini bisa menjadi suci? Ada yang bisa jawab? Suci, suci, sesuai kaidah, ya. Wajuludul maitah, seluruh bangkai hewan bisa disucikan dengan cara disamak, kecuali dua hal saja. Kecuali kulit, ya, babi dan kulit hewan anjing, ya. Kecuali, pengecualian. Pengecualian yang pertama, ya. Yang kedua hewan ini. Ada yang ketiga enggak? Ada yang ketiga? Babi dan anjing, ada yang ketiga enggak? Masa enggak ada? Mungkin yang di pojok sana bisa jawab. Ada yang ketiga selain dua hewan ini yang tidak bisa disucikan kulitnya? Kata beliau di sini, illa jildal kalbi wal khinzir, kecuali dua hewan ini, kulit dua hewan ini tidak akan bisa suci walaupun disamak bagaimanapun. Walaupun menyamaknya pakai pisau terbuat dari emas misalkan, ya, nggak akan bisa. Kecuali tiga nih Pak, ada tiga. Siapa yang bisa jawab? Nah, tambahan ilmu ini. Wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima. Misalkan babi kawin dengan anjing, lahir anak, ya. Babi kawin sama anjing, lahir anak. Misalkan, ini pembahasan fikih sudah biasa kayak gini, yang aneh-aneh dibahas sama mereka. Lahir anak, misalkan kepalanya kayak anjing, badannya kayak babi. Atau suaranya kayak anjing, badannya kayak babi, anaknya. Au tawallada minhuma au min ahadihima. Ya, ada 4 berarti. Ini kawin, persilangan, kedua ini. Babi sama anjing kawin, kemudian lahir anak, jadi persilangan. Itu najis kulitnya. Tetap najis, boleh nggak dimakan dagingnya? Tetap nggak boleh dimakan dagingnya.
kulitnya boleh disamak, nggak boleh, nggak akan suci. Yang keempat, ada yang keempat. Kata beliau di sini, wa ma tawallada minhuma, apa yang lahir dari keduanya. Ini persilangan. Biasa persilangan ada ya nanti kita bahas. Wa ma tawallada au min ahadihima, minhuma keduanya au min ahadihima. Min ahadihima itu bagaimana? Misalkan ya, ada kambing kawin sama anjing. Ada kambing kawin sama anjing, kemudian lahir anak bentuknya misalkan kayak kambing tapi suaranya kayak anjing. Ini najis nggak hukumnya? Najis. Kulitnya boleh disamak nggak? Nggak boleh. Atau ya, ini contoh anjing tadi ya. Contoh dari hewan babi. Misalkan babi kawin sama apa ya? Sama kambing aja ya. Karena contoh yang lain susah kayaknya. Yang lebih masuk akal. Babi kawin sama anjing, lahir anak ya, badannya kayak kambing, suaranya kayak babi. Pertanyaan saya, apa hukum memakan anak kambing ini? Apa hukum memakan persilangan antara babi dengan kambing? Haram. Walaupun bentuknya kayak kambing. Bahkan misalkan walaupun suaranya kayak kambing, bentuknya juga kayak kambing, kelakuan juga kayak kambing misalkan, tetap haram. Boleh nggak disamak dagingnya? Boleh nggak disamak kulitnya? Nggak boleh. Nggak boleh. Persilangan salah satu dari dua ini. Salah satu dari dua ini sama-sama haram, tidak bisa disucikan yang seperti ini. Kemudian ini pertanyaan saya, ini kaidah Pak ya, ini kaidah. Segala sesuatu yang kawin, yang haram kawin dengan yang halal, lahir anak, maka hukumnya adalah anak tersebut najis, hukum mengikuti hukum yang haram. Contoh, keledai kawin dengan kuda, lahir anak namanya bagol, ya. Kuda kawin dengan keledai, lahir anak namanya bagol. Pertanyaan saya, kuda halal nggak dimakan dagingnya? Halal nggak? Halal. Keledai halal nggak dimakan dagingnya? Hah? Kita lihat dulu, keledai ada dua macam. Keledai himarul ahli, himar ahli itu yang keledai yang bisa dinaikin itu, yang bisa pakai orang Arab itu keledai. Kemudian keledai yang kedua adalah himarul wahsy. Keledai wahsy itu namanya, kalau yang kita tahu adalah zebra, kuda zebra. Kalau zebra ini halal, keledai juga. Yang kedua keledai warna abu-abu itu apa bahasa Inggrisnya? Donkey. Ya, itu hukumnya haram dimakan. Kata Nabi SAW, jangan kalian makan, suruh tumpahkan karena najis, ya, karena najis. Jadi pertanyaan saya tadi, keledai kawin dengan kuda, lahir anak namanya bagol. Apa hukum memakan bagol ini? Siapa yang bisa jawab? Haram. Hukumnya haram. Kenapa? Mengikuti yang haram. Ya, ini kaidah. Kalau yang halal kawin dengan yang haram, maka hukumnya mengikuti yang haram. Boleh nggak dimakan? Nggak boleh. Ini jelas Pak, terjadi wakil. Ini benar-benar terjadi kasusnya seperti ini, persilangan. Ya. Jadi kulit ini tidak bisa disucikan. Babi, anjing, persilangan antara babi dengan anjing atau persilangan antara salah satu dari keduanya ini. Ini kaidah. Disebutkan oleh Al-Imam As-Suyuti. Kita kembali kepada buku ya. Illa jildal kalbi, kecuali kulit hewan anjing dan kulit hewan babi, maka kedua ini tidak bisa disamak, tidak akan bisa suci, ya. Wa ma tawallada minhuma, ataupun yang lahir dari salah satu keduanya, atau min ahadihima, salah satu dari keduanya tersebut. Kemudian disebutkan wa admul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Wa admul maitah,
Jadi ingat, yang dapat diambil dari bangkai cuman apa? Cuman kulit saja. Sisanya azmun, kata beliau, azmun itu apa? Azmun artinya tulang, ya. Azmun wa sya'run, tulang, lemak, daging, bulu, tulang, taring, tanduk dari bangkai, hukumnya adalah najis. Ya, cuman satu saja yang boleh dipakai, kulitnya saja. Ya, kulit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayu ihabin dubigha faqad tahura. Kulit bangkai yang belum disamak, ya, bangkai najis kemudian disamak, maka dia akan menjadi suci hukumnya. Wa admul maitah, tulang dari bangkai, ya, bangkai adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara syar'i. Wa admul maitah, tulang bangkai dan rambutnya, bulunya, maksudnya bulu apapun yang di badannya najis, hukumnya adalah najis. Ya, hukumnya adalah najis. Najis itu bagaimana? Kalau kita pegang, maka kita harus sucikan tangan kita pakai air. Illal adami, kecuali bangkai manusia. Bangkai manusia apa hukumnya? Najis apa suci? Suci, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad karramna bani Adam." Telah kami muliakan anak keturunan Nabi Adam. Artinya dia hidup dipegang nggak masalah, suci. Dia meninggal, dia mati, dipegang, ya, apa namanya, jasadnya, tetap suci. Tetap suci. Nah, itu pembahasan masalah menyamak kulit. Sampai sini ada pertanyaan? Ada hal yang perlu kita bahas? Kucing, semua hewan, semua hewan. Tapi kucing mau diambil apanya, Pak? Kulitnya, bulunya nggak boleh. Kulit kucing boleh. Seluruh hewan. Yang intinya kecuali ini saja, kecuali babi, hewan anjing, dan persilangan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Boleh. Ular, kucing, apalagi biawak. Nah, apa lagi Pak sebut? Kita absen. Walaupun asalnya itu dagingnya tidak boleh dimakan. Walaupun tidak boleh dimakan. Walaupun tidak boleh dimakan, tetap bisa. Ada kaidah itu. Seluruh hewan itu ketika dia hidup hukumnya adalah suci kecuali dua hal. Hewan babi sama hewan anjing. Ketika dia hidup dia najis, ketika dia mati juga tetap najis. Ya. Kulul hayawanat tahiratun fi halil hayah tahiratun ilal kalbi wal khinzir. Maka seluruh hewan bisa disamak kulitnya, bisa disamak kulitnya. Tapi kalau ada manfaatnya. Kalau misalkan kita menyamak kulit apa ya? Kulit cicak kan, kulit cicak. Buat apa tapi? Ini husnul Islam tarkuhu malaya ini. Buat apa kulit cicak disamak? Enggak ada manfaatnya. Kulit apa lagi? Kelelawar. Kulit apa saja. Intinya ini kaidah ya, selain kulit babi, anjing, karena mereka sudah najis dari awal. Wa ma tawallada minhum, ataupun yang lahir. Ya boleh. Pertanyaan lain ada selain itu? Nah, Pak. Gimana? Dikonsumsi. Ayo, saya lupa pembahasan ini. Iya. Kerupuk kulit, apa namanya itu? Ya, kerupuk kulit. Apa hukumnya dimakan? Kalau dimakan kulit ini habis, ini kan suci itu. Awalnya najis, disucikan, disamak, jadi suci. Boleh nggak dimakan? Boleh nggak? Nggak boleh dimakan. Dahulu, ya, nggak boleh dimakan intinya. Jadi kaidahnya begini, setiap yang suci itu belum tentu halal, tapi setiap yang halal pasti suci. Itu kaidahnya. Ini bolehnya dipakai untuk, ya,
buat tempat air, atap, misalkan ada genteng yang bolong, kasih pakai kulit itu. Atau bikin apa ya untuk dipakai selain dikonsumsi, selain dimakan. Sebenarnya walaupun ada ulama yang mengatakan boleh dimakan juga, tapi ya jangan, lebih baik jangan dimakan ya, walau lebih baik jangan dimakan. Bisa dipakai untuk ya kebiasaan buat keset misalkan, boleh, asalkan jangan dimakan. Jadi kaidahnya setiap yang suci belum tentu halal, tapi setiap yang halal pasti suci, pasti suci. Nah, pertanyaan lain? Kulit buaya. Buaya ini ada yang mengatakan boleh dimakan, ada yang mengatakan nggak boleh dimakan. Kulit buaya boleh nggak disamak? Suci nggak ketika ketemu bangkai buaya? Boleh, boleh. Kulit buaya, kulit gajah, kulit harimau, ya kulit singa, silahkan. Tapi ingat, kulitnya bukan bulunya, kulitnya bukan tanduknya, bukan gadingnya, itu najis. Beda kalau hewan disembelih. Nah, kita pembahasannya adalah bangkai hewan yang mati karena tidak disembelih. Beda kalau yang disembelih, matinya karena disembelih, maka seluruhnya suci. Kita sembelih sapi nanti, kurban kan, kita sembelih sapi, ya, semuanya boleh dimakan, kecuali kotorannya, ya, semuanya boleh dimakan, ya, semuanya hukumnya adalah suci, tulangnya suci, kemudian ya apa saja suci kecuali kotorannya. Kotorannya pun khilaf juga, ada yang mengatakan suci dan enggak. Ya, kalau di sapi ya kotoran hewan sapi ya tetap najis hukumnya. Kalau di Hambali kotoran hewan yang bisa dimakan dagingnya itu hukumnya adalah suci. Ya, Nabi pernah sholat di kandang unta, ya. Karena kotoran kan banyak di kandang itu, ya, berarti suci itu. Kata Nabi sholat di situ. Dan Nabi pernah menyuruh sahabatnya minum air kencing unta, berarti suci air kencingnya hewan yang bisa dimakan. Nah, tidak melebar ke sana dulu, nanti selalu ketemu sendiri pembahasannya itu, ya. Jadi kulit buaya tetap suci kalaupun disamak. Terakhir, pertanyaan terakhir. Nggak ada. Kalau tidak ada, ya singkat ini pembahasannya masalah menyamak kulitnya. Jadi caranya itu dipisahkan antara kulit dengan lemak, daging, bulu, tulang. Karena lemak, daging, bulu, tulang hukumnya adalah najis, ya. Murni kulit, nggak ada bulunya. Gimana kalau misalkan bulunya ada sedikit tersisa? Misalkan ada berapa helai, 5 helai, ya, bisa nggak, suci nggak? Makfu itu artinya dimaafkan. Kalau sedikit itu dimaafkan. Kalau banyak nggak bisa dimaafkan, ya harus dihilangkan. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan, karena pembahasan sangat singkat, jadi kita akan lanjut kepada pembahasan setelahnya. Pembahasan setelahnya ini, pembahasan kita setelah bab menyamak kulit, ya, yaitu adalah pembahasan faslun fi isti'malil awani, hukum memakai tempat-tempat bejana. Bejana itu tempat yang bisa dipakai untuk ngisi air, ngisi tempat-tempat, ya, tempat minyak, tempat garam, tempat ya raikos itu, ya, itu bejana namanya. Pembahasan kali ini hukum memakai bejana. Ya, Pak. Kata beliau, wala yajuzu isti'malul awani ad-dhahab wal fiddah. Pembahasan pertama kita adalah hukum memakai tempat yang terbuat dari emas dan perak. Ya, sudah masuk ya, kerasa. Mungkin azan dulu. Habis itu baru lanjut lagi. Nah, kita lanjut sebentar. Pembahasan masalah bejana.
bejana. Yang pertama, ini kaidah. Kaidah yang para ulama berikan kepada kita. Apa kaidahnya? Seluruh bejana yang suci boleh digunakan. Seluruh bejana, tempat apapun itu yang suci boleh digunakan. Ini gelas itu bejana. Kalau dia terbuat dari bahan yang suci, maka boleh digunakan. Suci. Berarti kalau misalkan dia najis, boleh dipakai enggak? Enggak boleh dipakai. Yang suci yang boleh dipakai, ya. Yang suci yang boleh dipakai. Adapun kalau najis maka tidak boleh dipakai. Ini kaidahnya. Seluruh bejana yang suci boleh dipakai. Terbuat dari kayu, plastik, kaca, itu boleh dipakai. Ya, kaca misalkan, plastik boleh dipakai. Tapi kalau misalkan terbuat dari tulang hewan, tulang bangkai, maka nggak boleh. Terbuat dari ya sesuatu yang najis, maka tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai. Ini kaidahnya. Seluruh bejana yang terbuat ya yang suci dari benda yang suci maka boleh dipakai. Kata beliau rahimahullahu taala, Abu Suja, wala yajuzu isti'malu awani ad-dhahab wal fiddah. Beliau bahas, tidak boleh memakai bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wala yajuz, tidak boleh, ini maksudnya adalah haram, ya. Ada bejana yang terbuat dari yang haram, hukumnya haram. Apa? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Bapak misalkan di rumah punya gelas terbuat dari emas, boleh nggak dipakai? Nggak boleh. Misalkan ibu yang di belakang punya tempat yang terbuat dari perak, boleh nggak dipakai? Tidak boleh. Walaupun perempuan, ya perempuan itu diperbolehkan memakai perhiasan, bukan ya sisir yang terbuat dari emas. Sisir perhiasan nggak? Pertanyaan saya, sisir perhiasan bukan? Bukan. Sisir bukan perhiasan. Celak mata perhiasan bukan? Celak mata itu bukan perhiasan. Kalau dia bukan perhiasan maka nggak boleh dipakai, walaupun perempuan. Gelas, misalkan di rumah ada yang terbuat dari emas, ya. Ibunya bilang, ya bapak kan laki-laki nggak boleh pakai gelas terbuat dari emas. Baru bapaknya bilang, karena bapaknya sudah ngaji, ya matan Abu Suja, laki-laki perempuan itu nggak boleh pakai bejana yang terbuat dari emas. Perempuan itu boleh pakai perhiasan. Ingat, perhiasan, bukan kayak gelas, itu bukan perhiasan, itu dipakai untuk bejana namanya, maka nggak boleh. Emas dan perak itu tidak boleh dijadikan ya bejana tempat. Wala yajuzu, maksudnya haram, hukumnya haram memakai tempat apapun awani, itu harus benda ya, sisir yang terbuat dari emas atau perak nggak boleh dipakai. Kursi ya terbuat dari emas, saking kayanya misalkan, saking banyaknya emasnya, nggak boleh dipakai ya. Jadi perempuan itu mereka boleh berhias dengan emas, menggunakan perhiasan emas. Contohnya perhiasan itu apa? Anting, kemudian gelang, cincin, gelang kaki, kalung, itu perhiasan, boleh dipakai perempuan. Boleh emas atau perak, berapapun beratnya, 1 kilo misalkan kalungnya, ya. Kalau bawa itu jalan kayak sujud, ya boleh. Tapi kalau sudah dipakai untuk sisir, itu nggak boleh. Tempat celak itu nggak boleh, ya. Cerminnya terbuat dari emas, ya nggak boleh. Emas itu disimpan. Kemudian misalkan tempat air minumnya atau
wajan yang terbuat dari emas atau perak, ini nggak boleh dipakai, tidak boleh. Wala yajuzu istimali awani adzhab wal fiddah. Tapi untuk laki-laki boleh nggak pakai perak? Laki-laki boleh pakai perak tidak? Boleh. Dalam masalah apa? Cincin. Laki-laki itu boleh pakai perak. Peraknya bagaimana? Cincin perak, ya, cincin perak. Kata Nabi SAW, ittaqid khataman min fiddatin. Kalian para laki-laki pakailah cincin yang terbuat dari perak. Wala tablughu tidak boleh, tapi tidak boleh sampai dari 1/4 gram. Tidak boleh lebih daripada 1/4 gram. Wala tablughu misqalan. Tidak boleh satu misqal itu 1/4 gram. Misalkan 1 gram. 1 gram itu berapa, Pak? 1 gram berapa? 1 gram perak. 1 gram perak berapa? Di bawahnya gram apa? Nama orang. Desigram. 10. Berarti 10 bagi 4 2,5. Tidak boleh lebih daripada 1/4 gram. 1/4 berarti tidak boleh lebih dari 2,5 gram. Laki-laki boleh pakai cincin terbuat dari perak, tapi tidak boleh lebih daripada 1 misqal. 1 misqal berapa? 1/4 gram. 1/4 gram berapa? 2,5 gram. Tidak boleh lebih dari itu. Dihitung. Kalau lebih dari itu haram. Dan disunahkan digunakan pada jari sini, ya, sebelah kanan. Kata Rasulullah SAW, dalilnya ittakhid khataman min fiddatin. Pakailah cincin yang terbuat dari perak. Wala tablughu mithqalan. Tapi tidak boleh lebih daripada 1/4 gram. Itu pengecualian. Sedikit pengecualian. Wala yajuzu istimalul awani adzhab wal fiddah. Tapi kalau misalkan sudah berbentuk gelas, piring, laki-laki perempuan tidak boleh memakainya, ya, tidak boleh dipakai. Kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dzahab, ya, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah. Jangan kalian minum dari gelas yang terbuat dari emas ataupun perak. Kemudian wa yajuzu istimalu ghairihima minal awani, dan kalian diperbolehkan memakai seluruh tempat, gelas, piring, apapun itu selain yang terbuat dari emas dan perak. Plastik boleh, kaca boleh, giok boleh, marmer boleh, apa lagi? Keramik boleh, ya, dari semen boleh, apa saja boleh. Yang penting jangan pakai yang terbuat dari emas dan perak. Kata Nabi SAW, la tashrabu fi aniyati dzahab, ya, dan jangan kalian minum dan makan dari bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ini akhir dari pembahasan kita. 2 pembahasan pada malam hari ini, yaitu pembahasan tentang menyamak kulit bangkai. Yang kedua yaitu adalah menggunakan bejana yang terbuat dari sesuatu yang tidak najis, ya, dan selain emas dan perak. Semoga 2 pembahasan ini bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin ditanyakan di luar kajian, ya, di luar kajian. Insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya pada pertemuan selanjutnya. Adapun berkaitan dengan fikih kurban, nanti kita akan bahas di bulan Zulhijjah. Intinya sebelum berkurban kita bahas 2 kali pertemuan, 1 kali atau 2 kali pertemuan.